Shalom. Kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Konferens Jawa Kawasan Timur membagikan renungan 100 hari berdoa yang dibawakan oleh anak-anak sekonferens Jawa Kawasan Timur. Marilah kita mengikuti setiap hari dengan harapan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, terutama anak-anak dimanapun kalian berada. Luar biasa, hari ini kita telah memasuki hari ke-52 dari 100 hari berdoa. Dan renungan kali ini akan dibawakan oleh Caitlin Panggabean. Ayo kita berdoa dulu sebelum renungan dimulai. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mempunyai segalanya. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Dan kami bersama-sama mengikuti 100 hari berdoa. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Caitlin, kiranya Engkau berbicara melalui dia. Sehingga apa yang dikatakannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa di surga, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom teman-teman, Bapak Ibu semua. Hari ini pada tanggal 17 Mei 2020, kita telah sampai pada hari ke-52 program 100 hari berdoa bagi anak-anak. Judul renungan kita pada saat ini adalah berkomitmen kepada Yesus. Ayat inti kita terdapat di dalam Keluaran 4 ayat 30-31. Berbunyi, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Mengetahui bahwa betapa banyaknya janji-janji yang kita ingkari dapat melemahkan kepercayaan terhadap ketulusan hati kita sendiri. Kemudian menyebabkan kita merasa bahwa Tuhan tidak dapat menerima kita. Saya ingin sampaikan, jangan putus asa. Apa yang perlu kita pahami adalah kuasa kehendak yang sejati. Hal ini merupakan kuasa yang menguasai sifat alami manusia, kuasa untuk memutuskan, kuasa untuk memilih. Segalanya bergantung pada tindakan yang benar terhadap kehendak kita. Kita rindu untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Tetapi kita lemah dalam kuasa moral, diperbudak dengan keraguan dan dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan hidup yang berdosa. Janji-janji kita dan resolusi-resolusi yang kita buat bagaikan tali pasir. Apakah ada yang tahu tali pasir? Coba bayangkan, tali yang terbuat dari pasir, apakah tali itu dapat digunakan untuk mengikat? Kita tidak dapat mengendalikan pikiran-pikiran, dorongan hati, dan kasih kita. Tuhan telah memberikan kuasa untuk memilih kepada manusia, untuk digunakan. Kita tidak dapat mengubah hati kita, tetapi kita dapat memilih untuk melayaninya. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 47 dituliskan, engkau dapat menyerahkan kehendakmu kepadanya. Kemudian ia akan bekerja di dalam engkau untuk bersedia dan melakukan sesuai dengan kehendaknya yang terbaik. Dengan demikian, seluruh sifat alamimu akan dibawa ke dalam kendali Roh Kristus. Kasihmu akan berpusat kepadanya. Pikiran-pikiranmu akan selaras dengannya. Tanyakan dalam hati kita, ketika menghadapi kenyataan akan janji kasih Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan, reaksi bangsa Israel adalah berserah, membuat komitmen dan menyembah. Sementara engkau merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa bagimu. Maukah engkau memilih untuk memberikan respon yang sama kepadanya pada hari ini? Maukah engkau memberikan kehendakmu, hidupmu, dan hatimu kepadanya? Tuhan itu baik. Ia rindu untuk menolong dan menyembuhkan. Prosesnya bisa jadi menyakitkan pada saat itu, tetapi hal itu sepadan. Mengapa kita tidak melepaskan dunia, berserah dan memberikan hidup dan kehendak kita kepada Tuhan pada hari ini dan menyembahnya? Ada laporan baik. Yang pertama, pembatasan COVID-19 telah membuat terjadinya peningkatan minat untuk belajar Injil di Timur Tengah. Banyak orang yang tidak mau diketahui namanya sedang berkoneksi untuk belajar Alkitab secara daring atau online dengan gereja.
Yang kedua, pergerakan doa besar yang sedang terjadi di divisi Inter-Amerika. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami ingin berdoa untuk penginjil literatur yang kesulitan membagikan bukunya. Biarlah Engkau berkati mereka, berikan jalan keluarnya Tuhan. Kami juga berdoa kepada anggota jemaat yang setia melayani-Mu. Biarlah Kau lindungi mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan agar dapat terus setia melayani-Mu Tuhan. Juga untuk anggota jemaat, pengerja Alkitab dan penginjil yang keuangannya terganggu, biarlah Kau beri mereka jalan keluar dan Engkau selalu memberkati mereka. Tuhan telah mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengikuti renungan tadi? Dan apa kalian sudah berkomitmen untuk Yesus? Sudah membuat janji-janji untuk Yesus? Ayo, segera buat janjimu dan doakan, maka pasti Tuhan akan menolongmu. Dan jangan lupa, besok masih ikuti program 100 hari berdoa, hari yang ke-53 ya. Shalom, sampai jumpa.